Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Pada kompetensi dasar yang ke-18 ini, kita sudah memasuki minggu yang kedua atau pertemuan yang kedua. Dan materi yang akan kita bahas adalah analisis selisih kas kecil. Anak-anak, silakan kalian perhatikan video selanjutnya. Pengertian selisih kas. Selisih kas adalah selisih antara saldo menurut fisik dan saldo menurut catatan kas kecil. Setelah proses penghitungan fisik kas kecil telah dilakukan, akan diketahui apakah terdapat selisih antara saldo menurut fisik dan saldo menurut catatan kas kecil atau tidak. Macam-macam selisih kas. 1. Jika saldo kas kecil menurut penghitungan fisik lebih besar daripada saldo kas kecil menurut catatan, maka disebut selisih kas lebih atau cash overage dan akan dicatat sebagai pendapatan. Artinya, jika uang yang kita pegang itu lebih besar daripada catatannya, maka itu namanya pendapatan buat kita. Maka bisa disimpulkan bahwa cash overage sama dengan penghitungan fisik lebih besar dari catatan. 2. Jika saldo kas kecil menurut penghitungan fisik lebih kecil daripada saldo kas kecil menurut catatan, maka disebut selisih kas kurang atau cash shortage dan akan dicatat sebagai beban. Ini maksudnya adalah jika uang yang kita pegang itu lebih sedikit daripada yang ada di catatan kita, maka itu disebut selisih kas kurang. Dan itu kita catat sebagai beban atau utang. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa cash shortage sama dengan penghitungan fisik lebih kecil dari catatan. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya selisih kas kecil tersebut. A. Jumlah yang diterima atau yang dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dicatat. B. Kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi pertukaran, misalnya memberikan uang kembali. C. Adanya uang palsu. D. Kesalahan pencatatan dalam jurnal. E. Sebab-sebab lain yang tidak diketahui. Jika pada akhir periode tidak ditemukan penyebab terjadinya selisih kas kecil, pencatatan selisih kas kecil dapat dilakukan sebagai berikut. A. Selisih kas lebih. Dicatat dalam jurnal dengan mendebit kas kecil dan mengkredit selisih kas kecil. B. Selisih kas kurang. Dicatat dalam jurnal dengan mendebit selisih kas kecil dan mengkredit kas kecil. Contoh soal, pada tanggal 30 Juni 2019 diketahui saldo kas kecil menurut catatan sebesar 1.750.000, tetapi saldo kas kecil secara fisik sebesar 1.975.000. Hal ini menunjukkan ada selisih kas lebih sebesar 200.000. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Ini format jurnalnya ya. Tanggal 30 Juni 2019 keterangan kas kecil masuk debit, selisih kas kecil masuk kredit sebesar masing-masing 200.000. Ini soal yang lain. Pada tanggal 30 Juni 2019 diketahui saldo kas kecil menurut catatan sebesar 1.570.000. Tetapi saldo kecil secara fisik sebesar 1.750.000. Setelah dilakukan penelusuran diketahui bahwa penerimaan dana kas kecil pada tanggal 15 Juni 2019 sebesar 950.000 hanya dicatat sebesar 770.000. Jadi ini ada selisih sekitar 180.000 ya. Kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan jurnal koreksi sebagai berikut. Tanggal 30 Juni 2019, keterangan kas kecil masuk di debit, kas masuk di kredit. Tadi selisihnya adalah
180.000. Jadi yang dituliskan di sini adalah 180.000. Ini adalah rangkuman dari materi pada kompetensi dasar yang ke-18. 1. Bukti transaksi merupakan dokumen yang dijadikan sebagai dasar dalam pencatatan dan penyusunan transaksi keuangan. 2. Dokumen bukti transaksi yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil meliputi bukti kas keluar dan cek perusahaan. A. Bukti kas keluar itu merupakan bukti untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai perusahaan, misalnya pembayaran gaji karyawan, pembelian barang secara tunai, pembentukan kas kecil, serta pengisian kembali dana kas kecil. Yang B, cek ini merupakan surat perintah dari nasabah pemegang rekening bank yang telah menandatangani cek kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai maupun pemindah bukuan. 3. Dokumen bukti transaksi yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pemakaian dana kas kecil meliputi surat permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, nota kontan, dan kwitansi. A. Surat permintaan pengeluaran kas kecil ini merupakan dokumen yang digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil pada saat akan melakukan pemakaian dana kas kecil. B. Bukti pengeluaran kas kecil merupakan dokumen yang dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Nah, setelah membeli atau berbelanja, maka si pemakai dana kas kecil ini membuat bukti pengeluaran kas kecil ya, ditujukan kepada pemegang dana kas kecil. C. Nota kontan ini merupakan bukti pembelian barang secara tunai, seperti pembelian alat tulis kantor, perlengkapan kebersihan, dan lain sebagainya yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Jadi penjual nanti akan memberikan nota kontan ya kepada pembeli. D. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Jadi kita kalau mengeluarkan sejumlah uang, kita harus minta kwitansi sebagai tanda pembayaran bahwa kita sudah melakukan penyerahan uang tersebut. Itu sebagai bukti yang sah ya. 4. Dokumen bukti transaksi yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pengisian kembali dana kas kecil meliputi surat permintaan pengisian dana kas kecil atau SP2D dan bukti pengeluaran kas kecil. 5. Teknik penyimpanan bukti transaksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Ini adalah teknik-tekniknya ya atau cara-caranya untuk menyimpan bukti-bukti transaksi. A. Sistem abjad, yaitu suatu sistem penyimpanan dan penemuan kembali dokumen berdasarkan abjad. B. Sistem tanggal, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan hari, tanggal, bulan atau tahun terjadinya transaksi. C. Sistem nomor, yaitu suatu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan nomor. D. Sistem wilayah, yaitu suatu sistem penyimpanan dan penemuan kembali dokumen transaksi yang berpedoman pada wilayah. 6. Sistem penyimpanan dokumen transaksi dana kas kecil dibagi menjadi 3, yaitu sistem sentralisasi atau terpusat, sistem desentralisasi atau menurut bagian, dan sistem kombinasi. Ini adalah campuran antara sentralisasi dan desentralisasi. 7. Berikut adalah jenis-jenis peralatan yang digunakan untuk menyimpan dokumen transaksi dana kas kecil.
A. Lemari arsip merupakan alat penyimpanan dokumen transaksi yang terbuat dari kayu, aluminium, atau baja tahan api. Lemari arsip terdiri atas dua jenis, yaitu filing cabinet dan lateral filing cabinet. B. Map arsip ini umumnya terbuat dari karton, kertas tebal, atau plastik. Jenis map arsip yang digunakan untuk mengarsipkan dokumen transaksi adalah stop map folio, map Snellhector, folder, hanging folder, ordner, alat sortir, dan guide. 8. Peralatan pendukung penyimpanan dokumen transaksi adalah mesin penjilid, stapler, perforator, mesin pemotong kertas, dan mesin penghancur dokumen. 9. Penghitungan fisik dana kas kecil tidak dilakukan oleh pemegang dokumen dana kas kecil, tetapi oleh internal auditor perusahaan dan disaksikan oleh 2 orang atau lebih. Tujuan dari penghitungan fisik dana kas kecil adalah memastikan bahwa saldo kas kecil menurut penghitungan fisik sama dengan saldo kas kecil menurut catatan mutasi dana kas kecil. 10. Jika saldo kas kecil menurut penghitungan fisik lebih besar daripada saldo kas kecil menurut catatan, maka disebut selisih kas lebih atau cash overage dan akan dicatat sebagai pendapatan. Jika saldo kas kecil menurut penghitungan fisik lebih kecil daripada saldo kas kecil menurut catatan, maka disebut selisih kas kurang atau cash shortage dan akan dicatat sebagai beban. 11. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya selisih kas kecil yaitu A. Jumlah yang diterima atau yang dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat karena tidak tersedianya uang pecahan kecil. B. Kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi pertukaran, misalnya saat memberikan uang kembali. C. Adanya uang palsu. D. Kesalahan pencatatan dalam jurnal. E. Sebab-sebab lain yang sama sekali tidak diketahui. 12. Jika pada akhir periode tidak ditemukan penyebab terjadinya selisih kas kecil, pencatatan selisih kas kecil dapat dilakukan sebagai berikut. A. Selisih kas lebih dicatat dalam jurnal dengan mendebit kas kecil dan mengkredit selisih kas kecil. B. Selisih kas kurang dicatat dalam jurnal dengan mendebit selisih kas kecil dan mengkredit kas kecil. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang analisis selisih kas kecil, dan ini merupakan materi terakhir dari pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Anak-anak, jika selama Ibu mengajar kalian selama 3 tahun ini banyak sekali kesalahan yang Ibu lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk itu Ibu minta maaf ya. Semoga kalian nanti sukses untuk kedepannya. Yang ingin melanjutkan kuliah tetap semangat, yang ingin bekerja silakan. Ibu selalu mendukung kalian demi kebaikan kalian dan masa depan kalian. Baik anak-anak, selamat, semoga sukses semuanya. Ibu akhiri materi daring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.